menyebabkan kerugiannya sehingga pada pagi hari ini kita dapat kembali melaksanakan apel gabungan ASN lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Nabire di bulan April tahun 2025 dalam keadaan sehat dan walafiat. Bapak Ibu ASN yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menekankan kembali kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire tentang pentingnya menjaga disiplin dan meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat. Disiplin merupakan fondasi utama dalam beroperasi yang baik. Seorang ASN yang disiplin akan datang tepat pada waktunya, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab, dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Kita semua telah memilih jalan pengabdian, maka jalankanlah dengan penuh integritas, loyalitas, dan profesionalisme. Saya juga mengajak seluruh pimpinan OPD untuk terus memberikan contoh yang baik dan menjadi pemimpin yang setia. Membina, mari kita menciptakan lingkungan kerja yang produktif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil nyata. Bapak Ibu ASN yang saya hormati, kita juga baru saja merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Oleh karena itu, saya atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Kabupaten Nabire menyampaikan banyak aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Idul Fitri dapat memperkuat tali silaturahmi di antara kita, serta menjadi momentum untuk memperbaharui niat dan semangat dalam bekerja serta melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Kepada seluruh umat Kristiani yang dalam waktu dekat akan merayakan Hari Raya Paskah, saya juga menyampaikan ucapan selamat Inyongsong Paskah. Paskah merupakan simbol kemenangan atas penderitaan, kebangkitan, dan pengharapan. Kiranya makna Paskah ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus bangkit dari segala tantangan, menjadi pribadi yang memberi terang dan harapan bagi sesama, khususnya masyarakat Kabupaten Nabire. Bapak Ibu ASN yang saya banggakan, pada hari ini telah kita ikuti bersama pelantikan pejabat fungsional yang kita laksanakan pada hari ini merupakan bagian dari proses pembinaan kepegawaian yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, efektivitas, dan efisiensi pelayanan publik. Jabatan fungsional bukanlah jabatan biasa. Jabatan fungsional menuntut kompetensi, keahlian, serta dedikasi tinggi terhadap tugas-tugas teknis spesifik. Kepada saudara-saudari yang baru saja dilantik, saya ucapkan selamat menjalankan amanah. Itulah bahwa jabatan adalah kepercayaan. Jadikanlah pelantikan ini sebagai motivasi untuk terus bekerja dengan baik, bekerja dengan hati, dan memberikan dampak nyata bagi pelayanan publik di Kabupaten Nabire. Saya juga ingin menekankan kembali pentingnya integritas, disiplin, serta semangat kolaboratif dalam setiap tugas kita. Kita masih menghadapi banyak tantangan, banyak dalam hal pembangunan, pelayanan dasar, maupun penguatan tata kelola pemerintahan. Maka dari itu diperlukan sinergi dan bekerja sama dari semua ini. Mari kita jadikan momen ini sebagai titik tolak untuk memperbaiki segala kekurangan, memperkuat komitmen, dan bersatu padu membangun Kabupaten Nabire yang kita cintai. Mari kita bekerja dengan hati, disiplin dalam waktu, dan tuntas dalam hasil. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya menyampaikan sebelum daripada mengakhiri sambutan ini bahwa pegawai negeri Kabupaten Nabire 5.000 sekian pegawai negeri. Oleh sebab itu saya tekankan kembali pada momen yang bahagia ini bahwa
pelayanan kita belum maksimal, terutama di daerah-daerah pelosok-pelosok di Kabupaten Nabire, baik di distrik Popoga, Kepulauan Mora, distrik Yaut, distrik Dipa, distrik Bedong, termasuk distrik Uapa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang ditugaskan di sana, kami harap supaya pelayanan harus dimaksimalkan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita ini aparatur negara sipil yang bertugas di ibu kota provinsi Papua Tengah. Oleh sebab itu kinerja kita itu harus sejajar dengan pemerintah provinsi Papua Tengah. Oleh sebab itu, ketika kalau saudara-saudara yang ditugaskan di daerah-daerah terpencil, saya ambil contoh penugasan pegawai yang di distrik Seriwo, bahwa karena distrik Seriwo kawasan daerah terpencil, sehingga dalam 1 bulan itu bagi dalam 2 kelompok. Kelompok pertama 2 minggu pertama, kelompok kedua 2 minggu kedua, gantian. Oleh sebab itu sekolah-sekolah dan puskesmas jangan kosong. Selama ini saya ikuti hanya puskesmas Wapoga di kampung Tanah Merah, Taumi. Kepala puskesmas Melkias Ebupa, itu saja yang bekerja maksimal. Ini dalam waktu dekat ini, semua kepala distrik saya akan evaluasi total. Semua kepala kampung pengelola dana kampung saya akan evaluasi total. Dana kampung harus kelola di kampung, kepala distrik harus tugas di kampung. Guru harus bertugas di tempat tugas. Tenaga medis harus pelayanan di tempat tugas. Saya sekarang diam-diam saya jalan. Ketika saya lihat halaman kantor kotor, kantor belum buka, berarti saya akan ukur kinerja daripada kepala distrik, kepala puskesmas, kepala sekolah. Itu yang sedang saya lakukan. Sehingga ini evaluasi kinerja kita akan lakukan. Kalau kepala distrik yang tidak mampu, kita ganti saja, banyak yang antri kok. Banyak yang masih mengharapkan juga untuk menduduki jabatan-jabatan strategis. Ya. Oleh sebab itu, kalau ada yang kita tugaskan di daerah Mora di sana, tapi ada yang datang lapor kepada kami bahwa suami saya di sini, kalau suami yang ada di sini mundur saja dari pegawai negeri. Ya, kalau ikut-ikut suami, lebih baik dari ibu dharma wanita daripada bertugas. Ini saya sudah ambil tegas, sikap tegas sekarang. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang kita tempatkan tetapi tidak melaksanakan tugas, kita sudah ambil sikap tegas untuk kita akan berikan teguran. Kedua, ketiga, tidak melaksanakan tugas, kita akan hentikan gaji. Setelah hentikan gaji pun kalau tidak ada kita klarifikasi, hentikan saja dari pegawai negeri. Itu yang kita lakukan. Tapi bagaimana kita evaluasi kepala distrik saja kita minta laporan. SD jalan bagaimana? Puskesmas pelayanan bagaimana pun tidak pernah sampaikan. Tetapi kepala distrik dan para kepala kampung mulai bulan ini saya sudah mulai evaluasi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih atas kebersamaan kita untuk meningkatkan pelayanan pemerintah di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Semoga semua kita kerja maksimal untuk pelayanan masyarakat kita. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Lain oleh kita berdoa. Segala puji, hormat dan syukur hanya bagi Bapa kami yang di surga. Bapa yang kami sapa, kami sembah di dalam kasih anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Alangkah berbahagianya pagi hari ini kami boleh ada bersama-sama di tempat ini, mengikuti bersama-sama apel gabungan seluruh jajaran yang ada di pemerintahan Kabupaten Nabire. Semuanya boleh terjadi oleh karena kasih dan rahmat dan anugerah yang tak terhingga. Sehingga pagi hari ini kami boleh sama-sama ada di tempat ini. Penghormatan.
Pembina apel meninggalkan lapangan. Apel selesai dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Mohon kesediaan Bapak Bupati didampingi Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda dan para pimpinan perangkat daerah dan para pejabat yang baru dilantik untuk mengambil tempat di depan melakukan sesi foto bersama. Mulai ya. Baik, jadi pada hari ini kita telah melaksanakan pelantikan atau pengukuhan ASN jabatan fungsional di berbagai OPD yang ada, baik OPD teknis maupun OPD fungsional yang lain seperti dinas pendidikan maupun kesehatan, yang intinya bahwa langkah ini diambil untuk mempermudah mereka terkait dengan pelayanan-pelayanan yang sifatnya spesifik, terlebih khusus misalnya dalam kepengurusan kenaikan pangkat mereka. Di salah satu aturan yang mengharuskan untuk setiap ASN yang baru mereka akan mengusulkan pangkat, kenaikan pangkat, itu salah satu syarat yang harus dilampirkan adalah jabatan fungsional. Sehingga ini kita untuk mempermudah mereka dalam hal pengurusan kenaikan pangkat mereka ke depan maupun bidang tugas yang lain. Jadi pada hari ini kita telah melaksanakan pengukuhan atau pelantikan jabatan fungsional sebanyak 452 orang dari total 500 orang. Itu formasi CPNS 2018. Jadi dari 452 ini kita minus sekitar 40 lebih karena ini ada beberapa yang sudah mutasi ke provinsi, ke DOB maupun ke kabupaten atau daerah lain. Sehingga hari ini ya puji Tuhan kita bisa laksanakan pelantikan jabatan fungsional dengan lancar. Demikian.